Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Kita bersyukur oleh karena kita bisa berjumpa kembali untuk mempelajari firman Tuhan yang saya akan bagikan kepada kita pada saat hari ini. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, saya minta untuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan yang baik, pada saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati, sehingga oleh firman yang kami pelajari dapat kami mengerti, dan tolong kami juga untuk bisa melakukan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan kepada kita dengan topik yang menarik yang akan kita pelajari bersama. Dan pelajaran pada hari ini dengan judulnya adalah panduan keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bagaimana kita bisa mencapai keselamatan dan apa petunjuknya atau panduan yang bisa kita ikuti untuk memperoleh keselamatan itu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mempunyai banyak sekali petunjuk. Saya akan memberikan salah satu contoh bagi kita bagaimana kita ketika kita membeli sebuah motor, kita diberikan salah satu buku panduan untuk kita bisa berkendaraan sesuai dengan petunjuknya. Dan ketika kita membeli motor, diberikan buku petunjuk atau penggunaan bagaimana cara kita menggunakan motor itu sehingga tidak terjadi kesalahan saat kita berkendara. Begitupun dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan salah satu petunjuk untuk kita memperoleh keselamatan, Dia memberikan salah satu buku yang unik untuk kita bisa mempelajari dan kita bisa memperoleh keselamatan ataupun melihat petunjuk keselamatan itu. Dan manakah buku yang kita bisa peroleh dan kita melihat petunjuk keselamatan dari buku itu? Saudara, buku itu adalah Alkitab. Alkitab merupakan salah satu petunjuk yang Tuhan berikan untuk kita memperoleh jalan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mengapa sehingga Alkitab merupakan sarana atau buku petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita memperoleh keselamatan itu? Alkitab merupakan sarana penting dalam kehidupan iman Kristen. Alkitab menjadi satu-satunya pegangan umat Kristen untuk dapat memahami firman Allah. Peran Alkitab sudah menjadi dasar sejak kemunculan kelompok-kelompok Kristen. Alkitab merupakan sarana pertumbuhan spiritual bagi umat Kristen. Saudaraku sekalian, Alkitab merupakan buku yang sangat penting, khususnya kita di kalangan Kristen. Mengapa disebut sebagai buku yang paling penting? Oleh karena merupakan sarana panduan keselamatan di dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan salah satu firman Tuhan yang diberikan kepada kita untuk menuntun iman atau pertumbuhan spiritual kita sebagai pengikut Kristus. Tetapi apa nama lain dari Alkitab? Di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi saudaraku sekalian, kita sering bertanya apa itu firman Allah? Di dalam Yohanes 1 ayat pertama ini dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Jadi kita tahu bahwa firman itu juga adalah Allah karena firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu juga adalah Allah sendiri. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya itu, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita tahu bahwa ketika firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus juga adalah firman Allah yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan apa isi dari Alkitab yang kita baca setiap hari? Di dalam Alkitab tertulis di kitab Lukas 24 ayat yang ke-27. Kitab suci menuliskan tentang Yesus Kristus. Kitab suci yang dimaksud adalah dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Kitab suci memberikan kesaksian tentang Yesus.
Saudara, di dalam Alkitab, kitab suci itu menuliskan tentang Yesus dan juga menuliskan tentang bagaimana kita menuruti perintahnya. Jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kita bertanya di dalam kehidupan kita, siapa yang menuliskan Alkitab? Karena sekarang banyak kontroversi ataupun banyak pertanyaan yang muncul di dalam kehidupan kita. Karena ada yang bertanya, Alkitab itu sudah dipalsukan dan Alkitab itu tidak asli lagi. Dan juga ada yang bertanya, oleh siapa Alkitab dibuat atau siapa yang menuliskan Alkitab? Di dalam 2 Petrus ayat 1, di dalam 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara, jadi ini dijelaskan bahwa Alkitab ataupun tulisan yang difirmankan tidak hanya manusia itu menuliskan dengan sendirinya, tetapi oleh karena dorongan Roh Kudus atau Tuhan memberikan roh kepada manusia untuk dituntun dan mereka menuliskan apa yang telah mereka lihat melalui ilham yang diberikan. Jadi, Alkitab ditulis oleh penulisnya dengan Roh Kudus ataupun dengan dorongan Roh Kudus atau bantuan Roh Kudus sehingga mereka dapat mengerti dan firman itu dapat dituliskan dan diberikan kepada kita saat ini. Lalu, seluruh perkataan dalam Alkitab dapat dipercaya, saudara? Pertanyaan ini muncul bagi pribadi saya sendiri juga dan bagi saudara dan saya, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Apakah memang Alkitab ini dapat dipercaya? Ada yang mengatakan bahwa Alkitab ini bisa dikarang, sehingga bahwa di dalam kehidupan kita pertanyaan datang kepada kita dan juga orang-orang bertanya, apakah memang Alkitab ini dapat dipercaya? Oleh karena tulisan manusia, mengapa kita harus percaya? Tetapi di dalam Lukas 24 ayat yang ke-25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak dapat percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku sekalian, pelajaran atau firman Tuhan sebagai buku panduan di dalam kehidupan kita dituliskan bahwa kenapa kita tidak percaya kepada Alkitab. Oleh karena hati kita keras, kita tidak mengerti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tetapi kita percaya bahwa ketika Roh Suci menghilami para hamba-hamba Tuhan untuk menuliskan, kita harus percaya karena kita lihat di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama juga dituliskan oleh karena dorongan Roh Kudus. Dan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sudah dituliskan bahwa segala firman Tuhan atau segala firman atau segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Saudara, kita tahu bahwa di dalam Alkitab menuliskan tentang hukum Allah. Dari mana kita tahu kalau kita itu berbuat salah? Oleh karena di dalam Alkitab dituliskan hukum. Sehingga itu bisa menyatakan kesalahan. Kita tahu kesalahan oleh karena ada tertulis. Ketika Yesus berada di dunia ini, dia selalu mengutip bahwa ada tertulis. Oleh karena dituliskan di dalam Alkitab. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, Alkitab itu kita baca dapat mendidik kita di dalam kebenaran firman-Nya. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Di dalam Matius 4 ayat 4. Sewaktu kita membaca atau mencerna dan mengikuti pimpinan kitab suci, kita akan menemukan kekuatan sukacita, damai sejahtera, hidup yang kekal. Saudara, ada tertulis manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan setiap firman Allah yang keluar dari bibir mulut Allah itu sendiri, atau yang keluar dari mulut Allah. Saudara, roti hidup yang sebenarnya, kita tidak hanya hidup secara jasmani, tetapi kita perlu Tuhan. Oleh karena Yesus adalah roti hidup yang memberikan kita makanan yang sejati atau tidak pernah lapar dan haus, oleh karena Yesus adalah roti hidup sendiri. Menjadi keharusan bagi orang Kristen untuk mempelajari Alkitab? Ini pertanyaan bagi kita. Apakah menjadi keharusan? Oh saudara sekalian, buku yang penting kita pelajari tidak hanya buku yang dituliskan, yang banyak-banyak manusia ini sekarang menciptakan buku yang
tertulis banyak. Tetapi apakah menjadi keharusan kita mempelajari? Ada buku yang tidak pernah kita baca, tetapi Alkitab menjadi keharusan bagi kita sebagai orang Kristen. Karena di dalam Ayub 23 ayat 12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dan di dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Saudara, perintah dari Yesus tidak boleh kita langgar. Kita simpan di dalam hati kita. Oleh karena itu menjadi teladan. Kita mengikuti teladan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, di dalam kehidupan kita, kita melewati kekelaman hidup, kegelapan hidup. Tetapi firman Tuhan sebagai pelita yang menerangi setiap perjalanan langkah kaki kita. Sekalipun dalam bayang-bayang maut, tetapi firman adalah pelita yang menerangi setiap perjalanan hidup kita. Di dalam pembahasan kita pada hari ini menuliskan bagaimana firman Tuhan adalah buku pedoman keselamatan bagi kita yang sangat penting. Siapakah yang membantu kita memahami isi Alkitab, saudara? Kadang kita belajar Alkitab, kita tidak mengerti. Lalu bagaimana kita dapat memahami Alkitab saat kita mempelajarinya? Di dalam Yohanes 16 ayat 13, sebagian dari pekerjaan Roh Kudus adalah untuk membantu kita memahami kebenaran. Ketika kita mempelajari, kita minta tuntunan Roh Kudus, maka kita akan dituntun oleh Roh Suci dan kita dapat mengerti apa yang kita baca melalui Alkitab. 1 Korintus 2 ayat 13. Dan karena kamu menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka, kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Saudaraku sekalian, kita tahu bahwa kita ini tidak bisa menafsirkan Alkitab itu dengan sembarangan. Tetapi dengan bantuan Roh Kudus, kita berbicara sesuai dengan kehendaknya. Sebagian dari pekerjaan Roh Kudus adalah untuk membantu kita memahami kebenaran kitab suci. Inilah sebab mengapa kita harus selalu meminta Roh Kudus untuk membimbing kita sebelum kita membuka buku Tuhan, yaitu Alkitab. Saya merasa pasti bahwa Roh Kudus membimbing pembelajaran Alkitab saya. Dan ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, saya minta untuk membimbing saya, dan yang kedua, saya bersedia untuk menerima dan mengikuti kebenaran yang Dia ungkapkan kepada saya. Saudaraku sekalian, kalau kita mempelajari Alkitab, kita meminta Roh Kudus dengan cara kita berdoa, sehingga kita pastikan bahwa Roh Kudus memberikan pemahaman bagi kita, sehingga apa yang kita baca, kita juga akan dapat mengerti oleh apa yang diungkapkan di dalam kebenaran. Lalu apakah manfaatnya kita mempelajari Alkitab, saudara? Terkadang kita mempelajari Alkitab ini, apa manfaatnya? Yang pertama, untuk memberikan pengetahuan kepada kita. Kita tahu bahwa Alkitab dari kecil sudah memberikan pengetahuan kepada kita, mengenyangkan kerohanian kita di dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Menjadikan kita kuat, saudara. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 14, aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menuliskan kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara, diberikan kepada kita pengetahuan untuk dapat mengerti apa yang telah difirmankan kepada kita. Dan Tuhan menuliskan pelajaran penting bagi kita, atau hamba-hambanya yang menuliskan melalui ilham Roh Kudus untuk kita dapat mengerti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara, marilah kita mempelajari Alkitab setiap hari sehingga kita dapat mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Tulisan Nyonya White mengatakan bahwa firman Allah adalah standar tabiat dalam memberikan firman ini kepada kita. Allah menempatkan kita pada keadaan memiliki setiap kebenaran penting bagi keselamatan. Beribu-ribu orang telah menimba air dari sumur kehidupan ini, namun persediaannya tidak pernah habis. Beribu orang telah menaruh Tuhan di hadapan mereka, dan karena memandang diubahkan menjadi citra yang sama. Tetapi para penyelidik ini tidak menghabiskan tema maha besar dan kudus ini. Beribu-ribu orang yang dapat terlibat dalam pekerjaan menyelidiki rahasia keselamatan itu.
Saudara, beribu-ribu orang telah menimba air dari sumur, yaitu menimba kebenaran di dalam firman Tuhan, tetapi tidak akan habis oleh karena kita diubahkan oleh firman Tuhan. Marilah kita mempelajari firman Tuhan yang merupakan roti hidup, yang merupakan sumber air hidup yang tidak pernah habis. Dan kita akan mengerti bahwa Tuhan adalah salah satu sumber yang memberikan kepada kita jalan keselamatan melalui buku panduan atau pedoman keselamatan, yaitu Alkitab. Marilah kita mempelajari Alkitab setiap hari sehingga hidup kita lebih jauh daripada dunia dan lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.